Oke, sudah jam 8.10 ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya langsung buka saja perkuliahan pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Poltekkes Semua Bangsa. Sehat semua? Pagi Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya hari ini kalian Semangat pagi Bu. ketemu saya lagi. Kemarin sudah ketemu saya di webinar, kemudian ketemu saya lagi pagi ini, ketemu saya lagi nanti siang. Kalian nggak bosan ketemu saya pagi ini karena memang anatomi fisiologi dan juga K3 begitu. Ini saya mau share screen terlebih dahulu ya. Sebenarnya hari ini saja perkuliahannya karena memang belum masuk ke materi, masih harus mengenalkan beberapa aturan, beberapa kontrak perkuliahan, kemudian saya harus menjelaskan dulu materi apa saja sih yang nantinya akan kalian dapatkan selama 16 kali pertemuan di anatomi fisiologi manusia. Jadi saya izin share screen dulu ya teman-teman, bisa disimak nanti ya. Nanti saya sembari men-share screen, saya juga akan PDKT dulu sama kalian, perkenalan dulu karena begitu banyak mahasiswanya, Masya Allah sekali. Di sini saya mau tahu dulu satu-satu. Ada yang kelas karyawan, benar ya Ibu Bapak? Ada yang kelas karyawan, saya lihat. Benar Ibu. Ada Bu. Ya. Ibu, ya nanti ada kenalan Bu. Ya Bu ya. Iya. Ini saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat? PowerPoint saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Kita mulai ya. Sebentar. Sudahkah? Oke. Perkenalan lagi, nama saya Nur Rasyidah Amini. Kalian bisa panggil saya Ibu Nur boleh, Ibu Rasyidah boleh, seininya aja, senyamannya, oke? Boleh dipanggil Ibu Nur boleh, Ibu Rasyidah boleh, terserah. Jadi di sini saya mengampu mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Jadi kenapa kalian semua D3 farmasi, D4 teknologi laboratorium medik, kemudian rekam medis itu semua mendapatkan anatomi fisiologi manusia karena memang ini basic gitu. Ini dasar yang harus diketahui oleh nantinya tenaga kesehatannya nanti kalian ini lulusannya menjadi seorang nakes. Jadi seorang nakes itu basicnya harus tahu dulu gimana sih anatominya manusia itu sebenarnya, tubuh manusia itu apa aja sih, terdiri dari apa aja, kemudian fungsinya tuh apa aja, seperti itu. Jadi makanya kita perlu mempelajari anatomi fisiologi manusia sebagai basic, sebagai dasar untuk nantinya mempraktikkan kompetensi kalian di bidangnya masing-masing. Gitu. Oke. Ini sebenarnya tim mengajarnya, jadi nanti nggak hanya saya, ada dokter juga yang kemarin sudah saya jelaskan ke kalian, ada dokter Anissa Nuraisa, nanti ada namanya di slide saya. Kita pertama untuk memasuki analisis, kita harus tahu dulu nih rules-nya. Kalau kalian mau masuk ke suatu tempat gitu, atau kalian mau misalnya ikut suatu kelompok, kalian harus tahu dulu kan aturannya bagaimana. Sama dengan kelas Anfis, kalian juga harus tahu dulu aturannya bagaimana, kontraknya apa aja sih yang ada di anatomi fisiologi manusia ini. Gitu. Jadi di sini saya bagi ada 4. Sebenarnya yang pertama kita akan bahas tentang kontrak perkuliahannya. Kemudian saya akan memperkenalkan dosen pengampunya. Ini hanya nama saja teman-teman. Jadi nggak semua dosennya ada, nanti ada waktunya masing-masing, ada pembagiannya seperti itu.
Nah, kemudian saya akan jelaskan juga tentang ruang lingkupnya. Apa aja sih yang akan kita bahas di anatomi fisiologi manusia. Kemudian pustaka. Jadi kalau misalnya mau belajar sesuatu harus ada pegangannya nih, harus ada pustakanya. Berarti harus tahu bukunya apa aja yang bisa digunakan. Gitu ya. Oke, next kita ke kontrak perkuliahannya. Oke, di sini ini kelihatan nggak ya yang slide terakhir dari slide yang paling sebentar. Saya coba escape. Oke. Untuk kehadiran. Kehadiran ini karena kita 16 kali pertemuan, sedangkan kita adalah institusi atau perguruan tinggi yang bergerak di bidang kesehatan, otomatis kita harus lebih banyak hadir gitu. Di sini kehadiran karena Anfis ini nggak ada praktikum, jadi semua teori, 2 SKS itu teori, 1 SKS durasinya 50 menit. Jadi kita akan bertemu kelas Anfis di pagi hari jam 8 sampai dengan 100 menit berarti jam 9.50. Jam 9.50. Nanti kita berakhir jam segitu. Tapi untuk pertemuan hari ini mungkin akan kurang dari itu, tapi untuk selanjutnya kita akan waktunya adalah 100 menit gitu. Untuk kehadiran, mahasiswa diperbolehkan untuk wajib minimal 14 kali gitu. Jadi kalian masih punya 2 hari untuk izin atau misalnya nggak bisa hadir di perkuliahan, itu jatahnya hanya 2 kali gitu. Kalau lebih dari 2 kali, otomatis itu nggak akan diperkenankan untuk mengikuti UTS atau UAS gitu. Kecuali nanti mungkin di kemudian hari ada suatu sebab yang mungkin sangat urgent sifatnya, sangat penting. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan dosennya langsung yang mengampu saat itu. Gitu ya. Jadi minimal 14 kali pertemuan, itu harus wajib hukumnya. Gitu. Kemudian untuk penilaian. Di sini ada 3 komponen. Ada penugasan, ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Untuk penugasan, ini nanti tergantung dari masing-masing dosen. Kalau saya nanti mungkin bisa ada kuis, ataupun nanti ada kerja kelompok atau pembagian kelompok, itu bisa saja nanti di pertengahan saat kita melaksanakan kuliah. Gitu. Kalau kuis, kalau saya, khusus saya, biasanya sifatnya tahu bulat, dadakan. Gitu. Jadi, misal pagi sebelum kalian mulai kuliah, bisa aja saya memulai untuk kuis, supaya kalian bisa lebih tertrigger semangatnya, bisa lebih semangat mengikuti kuliah Anfis. Atau nanti mungkin di setelah berakhir kuliah, jadi mungkin 10 menit setelah berakhir kuliah, bisa aja nanti ada kuis gitu. Jadi nanti tergantung dosennya, penugasannya seperti apa. Yang pasti, bobot untuk penugasan itu 20% gitu. Kemudian untuk ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini nanti dilaksanakan di minggu ke-8, sesuai dengan jadwal, minggu ke-8 pertemuan. Jadi ini minggu pertama kita bertemu, kemudian nanti sampai 7 kali pertemuan, kemudian baru minggu ke-8 kita melaksanakan mid semester atau midterm, UTS. Kemudian setelah UTS ini bobotnya 30%. Gitu. Jadi tidak bisa diremehkan gitu UTS ini karena bobotnya cukup besar, 30%. Kemudian ada UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini dilaksanakan di minggu ke-16. Itu jadi setelah minggu ke-8 UTS, minggu ke-9 sampai dengan 15 kita kuliah lagi seperti biasa. Kemudian nanti minggu ke-16-nya itu UAS. UAS ini bobotnya paling besar, yaitu 50%. Jadi mau nggak mau memang harus kerja keras di UAS. Gitu ya. Jadi nanti bobotnya 50% diakumulasikan dari penilaian saya dan juga nanti ada 2 dosen lainnya. Jadi nanti ketika UTS, nanti kalau misalnya di pertemuan 1 sampai dengan 7 itu ada 2 dosen, berarti nanti soalnya 2 macam dari saya dan dosen yang satunya lagi gitu. Akan seperti itu bentuk soalnya. Itu ya. Kemudian untuk presensi, nanti untuk kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman ini wajib mengisi link Google Form. Nanti akan dibagikan di sebenarnya ini harusnya 2 kali. Jadi nanti ditunggu adminnya untuk share atau untuk membagikan link presensi nanti harus 2 kali di awal dan juga saat mau mengakhiri perkuliahan. Jadi nanti di awal dan di akhir.
2 kali, wajib mengisi. Gitu. Kemudian toleransi waktu. Karena ini kita perkuliahannya daring atau online, jadi saya memberikan toleransi waktu sebesar 10 menit. Jadi nanti mungkin ada terkendala koneksi seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang kasih waktu 10 menit untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua untuk bisa bergabung di link Zoom-nya. Itu sudah termasuk kendala teknis atau mungkin belum siap atau belum mempersiapkan semuanya, entah itu alat tulis ataupun materi seperti itu. Itu nanti waktunya persiapannya 10 menit gitu. Kemudian on cam, tadi saya sudah bilang di awal kalau bisa memang diwajibkan untuk on cam sehingga saya bisa tahu nih yang mana saja mahasiswanya gitu. Kemudian nanti akan saya coba panggil satu-satu. Saya mau tahu, saya mau kenalan dulu gitu. Satu-satu yang misalnya yang namanya Mbak Nancy Neora. Nah, ini kan off cam nih. Nah, saya nggak tahu nih Mbak Nancy itu yang mana. Seperti itu kan. Jadi kan saya perlu kenalan lagi. Kalau Bu Tiwi, nah Bu Tiwi kan sudah terlihat di situ wajahnya. Nah, saya langsung bisa tahu, oh ini Bu Tiwi ternyata gitu. Jadi kalau bisa memang on cam ya teman-teman, kecuali memang nanti terkendala sinyal atau teknis gitu. Nanti bisa ditoleransi gitu. Kemudian untuk sistem capture dan record. Untuk capture dan record ini nanti terserah antara admin ataupun nanti perwakilan dari kelas Anufis gitu. Jadi nanti kelas Anufis saya minta satu orang untuk bertanggung jawab atas perkuliahan ini kepada dosen gitu. Jadi nanti untuk mungkin pengumpulan tugas nanti di satu orang mengumpulkannya seperti itu, atau nanti yang mengcapture misal kita perkuliahan itu saya minta ada yang mengcapture di 2 kali, di awal dan juga di akhir. Kemudian untuk merecord, kalau misalnya memang admin dari kampus itu belum sempat untuk merecord seperti itu, nanti koordinasi saja dengan admin kampusnya gitu ya. Kemudian kita langsung ke next slide. Nah, tim dosen. Oke, tim dosen di sini ada 3. Jadi ada saya sendiri, Nur Rasyidah Amini, kemudian nanti ada Dr. Anissa Nuraisa Jausal. Itu memang seorang dokter beliau, karena memang anatomi fisiologi manusia memang sebenarnya sangat-sangat dianjurkan adalah dokter yang mengampu gitu. Selain dokter, paling tidak memang yang basicnya sudah ada di bidang kesehatan atau keilmuan seperti biologi seperti itu. Karena saya dan juga Ibu Meita, background-nya S1-nya adalah biologi, makanya kami dipercaya untuk mengampu mata kuliah ini. Sedangkan Dokter Anissa memang background-nya adalah seorang dokter gitu. Sedang meneruskan sekolah juga sekarang. Jadi nanti saya akan mengampu di pertemuan 1 hari ini, kemudian pertemuan 2, 9, 11, dan 12. Jadi maba-maba akan bertemu saya di pertemuan 1, 2, 9, 11, dan 12. Untuk Dr. Anissa, nanti kalian akan bertemu di pertemuan 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu. Nanti akan ketemu Dr. Anissa di pertemuan itu. 5 pertemuan tersebut akan diampu oleh Dr. Anissa. Kemudian untuk Ibu Meita Mahardianti, yang kemarin jadi MC sewaktu webinar, itu namanya Ibu Meita Mahardianti. Nah, itu nanti akan bertemu di pertemuan 10, 13, 14, dan 15. Ini kenapa hanya 14 pertemuan? Karena 2 kalinya kan ujian, ada UTS dan UAS. Jadi semua kalau di total jadi 16, gitu ya. Nanti ada, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, akan saya buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Ini saya jelaskan dulu tentang model perkuliahan di kelas anatomi fisiologi manusia. Kemudian ini timeline-nya. Jadi tadi saya sudah bilang di awal kalau untuk UTS itu bahan ajarnya atau materinya akan ada dari topik pertama sampai dengan ke-7. Topik pertama berarti mulai minggu kedua besok, tentang nanti ada penjelasannya dari saya bahas tentang apa untuk topik pertama sampai dengan topik 7. Jadi UTS itu materinya topik pertama sampai dengan ke-7. Kemudian untuk UAS itu biasanya nanti pertemuan pertama, topik pertama sampai dengan topik ke-15. Tapi nanti bisa dibicarakan lagi dengan kami tim dosen, atau haruskah dari topik awal sampai dengan akhir, atau dari topik ke
8 saja sampai dengan ke-15 gitu. Jadi dari pertemuan ke-9 sampai 15 saja atau harus dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Kalau itu nanti menyusul ya untuk info tentang UAS-nya. Kalau UTS memang harus semua yang pertemuan sebelum minggu menuju UTS gitu. Kemudian nanti ada kuis. Kuis ini kenapa saya kosongin di sini karena ini sifatnya masih tentatif gitu. Jadi nanti entah di mana dosen tersebut akan memberikan kuisnya, boleh di pertemuan pertama atau kedua, itu nanti tergantung dari dosen masing-masing. Gitu. Kemudian untuk nilai akhir, jadi nilai akhir nanti akumulasi dari penugasan, kuis, UTS, dan juga UAS. Untuk saya, Ibu Meita, dan Dr. Anissa, itu nanti 3 akan diakumulasikan. Itu nanti adalah hasil untuk nilai akhir kalian. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk pustakanya, jadi kalau kita mau belajar sesuatu, kita mau ada tugas misalnya, kita mungkin ada bikin laporan atau kita untuk mengetahui sesuatu, kita pasti perlu yang namanya pustaka, kita perlu yang namanya buku gitu. Di sini saya memperbolehkan kalau misalnya memang nanti ada penugasan, misal untuk membuat makalah atau untuk membuat paper atau misalnya ada laporan seperti itu, atau mungkin bisa aja nanti ada modelnya presentasi, jadi nanti dibuat kelompok mempresentasikan tugas, itu kan semua perlu sumber. Nah, sumber pustakanya boleh dari buku. Buku itu boleh bentuknya fisik yang kalian memang punya atau kalian memang sudah beli gitu misalnya, atau electronic book yang kalian dapatkan dari internet gitu ya. Kemudian untuk jurnal, harus dibiasakan mulai sekarang untuk mulai membaca, untuk mulai mencari sumber-sumber itu dari jurnal. Karena jurnal memang sudah terverifikasi gitu ya. Maksudnya nggak seperti yang blog ataupun Wikipedia segala macam. Wikipedia itu sebenarnya kan kalau misalnya kalian cari sumber di Wikipedia itu salah kalau misalnya nanti daftar pustakanya Wikipedia. Salah, karena di Wikipedia pun ada catatan kakinya, ada footage-nya. Itu karya siapa sih, itu sumber siapa, itu baru boleh. Beda kalau kalian menggunakan misal anatomi adalah bla 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 bla. Nah, kemudian dalam kurung sumbernya ditulis Wikipedia 2021. Itu salah. Kalau kalian memang cari di Wikipedia, itu ada sumbernya, itu ada penulisnya, itu ada yang punya. Jadi benarnya itu ketika kalian menulis yang sumbernya itu. Jadi bukan Wikipedia ditaruh sebagai sumber gitu. Tapi untuk dibaca boleh. Gitu. Jadi itu saya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi asal penggunaan sumbernya itu tepat, penulisan sumbernya tepat, yang dicari itu tepat. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya memang menggunakan jurnal. Gitu ya. Kenapa jurnal? Karena ini sudah mahasiswa. Maha dari para siswa gitu. Jadi biasakan untuk menggunakan jurnal sebagai sumber referensi, sumber pustaka. Karena jurnal ini sifatnya akan terus-terus berkembang gitu. Misal ada penelitian yang mengatakan kalau misalnya ternyata daun kelor berhasil loh untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh atau diabetes untuk penderita diabetes. Nah, nanti akan ada penelitian lainnya itu akan berkembang dari situ. Itulah makanya diperlukan untuk penulisan jurnal karena jurnal sifatnya berkembang, nggak akan statis di situ saja, nggak akan diam di tempat. Itu akan berkembang. Makanya jurnal sangat-sangat disarankan ketika seseorang atau suatu kelompok itu membuat suatu penelitian ataupun membuat suatu laporan ataupun membuat paper gitu, itu jurnal bisa dijadikan sebagai referensi gitu. Saya yakin kalian sudah bisa atau sudah terbiasa untuk mencari referensi jurnal. Bisa lewat Google, misalnya jurnal tentang sistem pencernaan, itu langsung dapat kan formatnya PDF, itu sangat gampang untuk di-download, untuk dibaca, seperti itu dipahami, bisa dilihat, oh ternyata begini ya kalau misalnya kita mau belajar tentang sistem pernafasan atau sistem pencernaan. Oh begini ya kalau misalnya kita nantinya memberikan perlakuan untuk salah satu organ gitu kan. Kalau misalnya anatomi fisiologi itu kan penelitian nanti bisa dengan memberikan treatment atau perlakuan atau misalnya nanti bisa dengan
Iya, treatment perlakuan bisa aktivitas fisik atau bisa dengan obat, seperti itu kan bisa dikombinasikan. Dan itu kalian semua akan harus merujuk kepada suatu jurnal. Begitu. Makanya di sini jurnal benar-benar saya tekankan agar nantinya terbiasa untuk menggunakan jurnal sebagai sumber pustaka. Tuh. Kemudian ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu biasanya berasal dari website seperti itu bisa website luar negeri boleh, website dalam negeri boleh. Biasanya beberapa universitas juga sudah banyak mengeluarkan yang namanya artikel ilmiah gitu. Beda dengan jurnal. Kalau jurnal kan ada ininya, ada wadahnya gitu. Kalau artikel ilmiah biasanya hanya dibuat di website saja, gitu ya teman-teman. Kemudian next untuk pokok bahasan. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan kita temui di kelas anatomi fisiologi manusia gitu. Jadi yang pertama kita akan mempelajari atau sama-sama membahas tentang komposisi dan komponen tubuh manusia. Jadi sebelum kita mengetahui sistem apa saja sih yang sebenarnya ada di fisiologi manusia, baik itu pencernaan, pernafasan, muskuloskeletal, kemudian kardiovaskuler, seperti itu, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya komposisi dan komponen tubuh manusia. Itu kan nanti kita mempelajari berarti dari yang paling dasar. Struktur paling dasar manusia berarti kan sel. Nanti sel ada organisasi kehidupannya lagi, di atas sel kemudian jaringan. Kemudian nanti organ, sistem organ, dan seperti itu. Nanti banyak kita akan pelajari mulai dari situ dulu gitu. Kalau kita sudah pelajari dari yang sistem dasarnya, komposisinya, komponen tubuhnya, baru nanti kita bisa mulai satu-satu mengupas atau mengetahui macam-macam dari sistem kerja di tubuh manusia itu apa saja. Nah, untuk yang materi pertama kita akan bahas tentang komposisi dan komponen tubuh manusia. Untuk topik kedua ini akan membahas tentang anatomi, fisiologi, sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal saya yakin kalian juga sudah tidak asing karena kan di sini semua background-nya IPA. Jadi pasti pernah mendapatkan mata pelajaran biologi, gitu. Muskuloskeletal berarti tentang rangka, tentang sistem rangka, gerak segala macam. Itu nanti persendian itu akan dipelajari di muskuloskeletal. Gitu. Nanti ini nggak hanya satu kali pertemuan karena nggak akan cukup untuk anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal dibahas dalam satu kali pertemuan. Gitu. Nanti ini akan diampu oleh sepertinya Dokter Anissa. Jadi nanti mungkin 2 kali pertemuan Dokter Anissa akan membahas ini atau mungkin 3 kali. Nanti terserah dokternya saja. Kemudian setelah mempelajari sistem muskuloskeletal, kita beranjak ke anatomi fisiologi sistem pernafasan. Gitu. Jadi tetap kita harus belajar semuanya. Kita mengulang lagi yang ada di SMA, yang pernah kalian pelajari di SMP, SMA tentang sistem pernafasan, sistem rangka, itu semua akan dibahas lagi. Bedanya apa? Bedanya yang ini akan lebih dalam, lebih mendetail. Gitu. Kalau misalnya sewaktu SMP atau SMA, itu mungkin baru dasar-dasarnya gitu, baru urutan misal pernafasan urutannya apa sih setelah dari hidung segala macam itu nanti urutan bagaimana. Nah, kalau misalnya nanti di sini kita akan membahas lebih dalam lagi, oh fungsinya satu-satu organ itu apa sih gitu. Oh, adakah kelainan kalau misalnya salah satu dari organ atau sistem organnya itu ada kerusakan gitu. Itu nanti kita akan pelajari di situ ya. Jadi ini bedanya lebih dalam. Kita bisa mengupas lebih dalam lagi untuk masing-masing pokok bahasa. Gitu. Dari anatomi fisiologi sistem pernafasan, kita beranjak ke fisiologi sistem kardiovaskular. Gitu. Ini nanti bahas segala macam peredaran darah, jantung segala macam itu akan dibahas di kardiovaskular. Gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau melihat materinya ini udah mungkin bayangannya sudah cukup berat ya buat kalian teman-teman karena saya sudah mengenalkan di awal, tapi ini memang perlu, ini basicnya tenaga kesehatan, basicnya orang-orang yang background-nya kesehatan memang harus paham tentang anatomi fisiologi manusia gitu. Selanjutnya kita ke pokok bahasan yang kelima. Setelah kardiovaskular, kita beranjak ke fisiologi sistem darah-darah. Di sini ada plasma darah, segala macam leukosit, eritrosit akan dibahas di sini. Di fisiologi sistem darah-darah. Kemudian untuk yang keenam, kita akan mempelajari tentang anatomi, fisiologi, sistem pencernaan, jadi sistem digestinya.
pencernaan gimana sih makanan dari awal diolah di tubuh kita secara mekanik, kimiawi, itu akan dibahas gitu. Jadi nanti enzim-enzim yang terlibat di dalamnya itu apa saja, organnya apa saja, itu juga akan dibahas di anatomi, fisiologi, sistem pencernaan. Kalian akan recall lagi, kalian akan mengingat kembali, oh ini saya dulu pernah nih pelajarin di SMP, oh kemarin di SMA pernah nih mata pelajaran biologi, sistem pencernaan gitu. Oh iya saya pernah ada catatannya gitu. Itu nggak apa-apa, saling di-combine aja, dikombinasikan. Apa yang sudah kalian dapat kita tambahkan di perkuliahan ini nanti. Itu ya. Kemudian untuk pertemuan ke-7, itu ada anatomi, fisiologi, sistem reproduksi. Gitu. Setelah pencernaan, sistem darah-darah, kita juga perlu mengetahui fisiologi sistem reproduksi, baik itu sistem reproduksi wanita maupun pria. Kita akan belajar di situ. Apa saja sih organ-organnya, gitu. Apa, bagaimana sih penerapannya atau pengaplikasiannya di bidang kesehatan, seperti itu. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan, itu sebenarnya karena apa sih, gitu. Itu nanti kita ketemu di sistem anatomi, fisiologi, sistem reproduksi. Itu ada pria dan juga wanita ya, jadi semua akan dibahas di situ. Kemudian yang ke-8 adalah anatomi, fisiologi, sistem ekskresi atau perkemihan atau pengeluaran. Jadi ginjal ini ya masuknya. Jadi sistem ekskresi gimana sih? Kalau kulit gimana? Kalau kulit kan berarti jaringan keringat, ekskresinya berupa keringat. Kalau ginjal berarti berupa air kencing ya, seperti itu. Jadi ekskresinya nanti dibahas bagaimana prosesnya, absorpsinya, reabsorpsinya itu urutannya bagaimana, organ-organ apa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian prosesnya, urutannya itu seperti apa, kemudian fungsinya masing-masing itu sebenarnya untuk apa, untuk proses di mana, itu akan dibahas di fisiologi sistem ekskresi. Gitu. Oke, next. Ini saya sebenarnya cuma 11 slide, lainnya kita sharing aja ya teman-teman, karena ini balik lagi kita di sini santai dulu minggu pertama, baru minggu ke depan kita benar-benar harus digas sekali, kita harus benar-benar serius, harus benar-benar fokus untuk di pokok bahasan yang pertama untuk minggu depan. Jadi untuk pokok bahasan selanjutnya, untuk topik ke-9, kita akan mempelajari tentang anatomi, fisiologi sistem endokrin atau sistem hormon, kalau kalian sering dengar. Misal hormon untuk di beberapa organ itu atau di beberapa kelenjar itu kan ada hormon-hormon yang mengatur seperti itu. Untuk di organ reproduksi itu ada hormonnya, kemudian di hati itu ada hormonnya, kemudian nanti kita belajar semua sistem hormon itu di sistem endokrin gitu. Hormon apa saja yang sifatnya menghambat, hormon apa saja yang sifatnya dia mengimpuls atau merangsang seperti itu. Itu nanti ada, kita belajar di sistem endokrin. Gitu. Kemudian untuk yang topik ke-10, setelah kita belajar sistem hormon, kita juga harus belajar tentang sistem persyarafan. Jadi impuls saraf, yaitu bagaimana gerak itu bisa terjadi, itu kan karena ada impuls dari organ kita, otak seperti itu. Mungkin nanti sumsum tulang belakang itu juga sistem lanjutan itu juga akan kita pelajari di sistem saraf gitu. Apa hubungannya? Kemudian gerak refleks, yang tidak refleks itu bagaimana sistemnya? Begitu itu kita akan pelajari di sistem saraf gitu ya. Kemudian untuk fisiologi sistem penginderaan. Penginderaan mungkin panca indera sudah kalian pelajari di SMA, itu panca indera sudah ada, sudah pernah dipelajari. Nanti di sini kita akan pelajari kembali tentang fisiologi sistem penginderaan. Jadi untuk penginderaan penglihatan, kemudian penciuman, peraba, segala macam itu akan kita pelajari lagi. Fungsinya sebenarnya bagaimana sih? Kemudian prosesnya ketika sistem indera itu bisa merespon begitu. Itu bagaimana caranya gitu. Itu akan kita ulang lagi di fisiologi sistem penginderaan. Kemudian yang terakhir adalah anatomi, fisiologi, sistem dan integumen kulit. Nah, kenapa ini dipisahkan dari yang ekskresi tadi? Karena kulit kan punya berbagai punya banyak lapisan. Ada kelenjar keringat, kemudian ada nanti kelenjar sebasea, kita harus tahu fungsinya apa. Kemudian itu sebenarnya adanya di mana sih gitu. Itu akan bekerja kalau misalnya bagaimana. Kemudian kita juga harus tahu struktur kulit itu bagaimana. Makanya di sini akan dibedakan antara yang
fisiologi sistem integumen kulit dan juga penginderaan dan juga nanti ekskresi. Karena di sini akan lebih belajar ke anatominya, strukturnya bagaimana. Kalau yang kulit itu kan ada struktur kulit itu ada epidermis, dermis, kemudian ada kutis, subkutis, kemudian nanti ada hubungannya dengan rambut dan kuku seperti itu. Itu nanti akan kita pelajari di sistem dan integumen kulit. Kemudian untuk pustakanya, seperti tadi saya sudah bilang, ada kan jurnal tadi saya sudah bilang, kalau jurnal bebas. Kalian bisa cari sendiri jurnal di Google itu banyak sekali, ratusan, kalau apalagi membahas tentang anatomi fisiologi manusia. Karena ANFIS itu sifatnya umum, ketika dijabarkan itu sangat-sangat kompleks. Jadi kalau misalnya mencari jurnal tentang anatomi fisiologi manusia itu sangat banyak, ratusan mungkin ada di Google dari yang terbaru sampai yang mungkin sudah 10 tahun atau 5 tahun ke belakang itu sangat banyak. Baik yang jurnal berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris itu juga sangat banyak. Jadi bisa dicari kalau jurnal. Kalau pustaka juga sebenarnya banyak, tapi ini saya tulis beberapa pustaka yang biasanya lebih gampang untuk kalian temukan, gitu, kalian cari sumbernya. Yang pertama itu biasa ada buku namanya Principles of Physiology. Jadi itu ditulis sama Byrne and Levy, itu tahun 2000. Nanti kalian cari aja di Google penerbitnya siapa. Kalau misalnya memang ada e-booknya, elektronik booknya, silahkan di-download. Kalau misalnya open, untuk open access atau gratis, nggak berbayar, itu silahkan di-download. Kemudian, atau misalnya mungkin mau beli juga boleh. Itu saya tidak memberatkan kalian, boleh e-book, boleh buku fisik, boleh. Asalkan memang ada sumbernya, sumber pustakanya, begitu. Kemudian ada anatomi fisiologi. Ini mungkin terbitan Cambridge Communication Limited, tapi ini sifatnya mungkin sudah terjemahan. Kalau saya pernah baca ini sudah terjemahan, jadi ada memang beberapa buku yang penerbit dari luar, tapi sudah mulai diterjemahkan gitu. Dan terjemahannya pun cukup dimengerti karena memang ada beberapa buku yang sebenarnya kalau memang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak sulit dipahami. Tapi memang ada beberapa buku lagi yang sudah diterjemahkan dengan bahasa yang memang biasa atau yang sudah gampang untuk kita pahami, untuk kita mengerti gitu. Ada buku-buku yang seperti itu. Kemudian ada buku, ini biasanya dipakai untuk anak biologi, karena memang balik lagi biologi kaitannya sangat erat dengan ANFIS. ANFIS bagian dari biologi. Gitu. Jadi, dari terbitan Kimball, JW tahun 98, ini sebenarnya terbitan lama, nanti mungkin cetakannya ada yang baru. Itu ada bukunya lumayan tebal, edisi kelima, itu biasanya ada. Sebenarnya Kimball ini buku dasar ketika mempelajari biologi dasar. Biologi dasar itu kan ada sistem-sistem tadi, ada anatomi fisiologi manusia itu sebenarnya ada di Kimball juga semua ada. Gitu. Nanti bisa dicari oleh kalian, boleh itu fisik, balik lagi boleh itu e-book, itu boleh. Gitu ya, saya tidak memberatkan. Atau jurnal pun boleh. Kemudian ada lagi tentang biologi, itu juga dibahas di situ. Ada diterbitkan, ditulis oleh Campbell, itu tahun 2002, edisi kelima juga. Kimball dan Campbell ini sebenarnya orang yang berbeda, tapi memang bukunya hampir sama ya. Kalau kalian nanti lihat fisiknya itu hampir sama dan itu sama-sama tebal. Sama-sama tebalnya seperti mungkin bentukannya buku-buku tes CPNS atau TPA untuk masuk universitas itu setebal itu biasanya. Buku Campbell maupun Kimball. Itu seperti itu bukunya, cetakannya. Oke, selesai. Ini penjelasan dari saya. Jadi ruang lingkup atau yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan tatap muka dipotong dengan 2 UTS dan UAS, ini sebagian besar adalah seperti ini gambarannya. Gitu. Jadi pokok bahasannya sudah, kontrak perkuliahannya juga sudah saya berikan. Jadi nanti tolong lebih dipahami lagi, dibaca lagi kontrak perkuliahannya bagaimana. Kemudian apa saja yang harus dibahas, kemudian jurnal-jurnal atau sumber pustakanya bisa dilihat dari mana saja. Di Google sebenarnya kalau kalian mau cari kata kunci itu sangat banyak, tapi balik lagi harus tepat, harus cermat untuk memilih, karena Google itu sangat luas jangkauannya.
kita harus benar-benar bisa memilih apa yang kita butuhkan. Kadang kalau mencari di Google, cari jurnal, ternyata kurang tepat, tapi kok seru ya dibacanya, lain lagi nanti yang kita baca, lain lagi fokusnya gitu. Jadi bisa menuliskan keyword atau kata kunci yang spesifik supaya yang dicari itu tepat sasaran gitu. Oke. Itu saja teman-teman. Saya balikan lagi kalian. Ada yang ingin ditanyakan terkait jalannya perkuliahan nanti dari hari ini sampai nanti kita nambah sel pertemuan, saya persilahkan. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dari 42 partisipan, mungkin 40 atau 39-nya mahasiswa, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya buka kolom chat dulu. Ini apa isinya ya? Suara saya nggak kedengeran, teman-teman? Oh, kedengeran. Iya. Kedengaran, Karena Bu. ini saya baru baca Mas Agus Sanjaya dari D3 Farmasi bilang suara saya nggak kedengeran, makanya saya sudah bercerita banyak, takutnya memang nggak kedengeran suaranya. Oke, ini boleh saya stop sharing ya, teman-teman. Nanti saya share kembali kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini waktunya kita untuk sharing, untuk berdiskusi tentang untuk kelancaran kuliah kita minggu depan. Jadi memang minggu ini saya santai dulu kuliahnya, perkenalan dulu apa saja sih yang mau dibahas, kontraknya bagaimana sih, jadi kita harus tahu aturannya dulu. Oke, ini dari Retno Ayu Wulandari. Mbak Retno Ayu boleh langsung saja nggak raise hand? Saya sekalian mau tahu orangnya. Boleh diaktifkan audionya, di-unmute. Oke, silahkan. Maaf Ibu, itu kan kalau misalnya ngerjain jurnal di buku biasa atau di kayak untuk praktek gitu jurnal? Kalau jurnal itu kan bentuk jurnal itu kan maksud saya di sini jurnalnya itu adalah hasil kalian dari mencari jurnal di internet. Nah, kemudian kalau misalnya harus memakai jurnal itu biasanya ditulis di laporan atau di tugas, misalnya kalian harus menjelaskan sistem pencernaan gitu. Kalian nggak tahu nih sumbernya ambil dari mana. Oh, ternyata nemu dari jurnal. Kalian boleh tulis isi jurnal itu yang menjelaskan tentang sistem pencernaan, tapi jangan lupa di akhir tulis sumbernya .2 gitu. Nanti namanya siapa atau jurnal apa, tahun berapa. Itu maksud saya gitu ya. Jadi begitu. Jadi biasakan untuk tidak sengaja maupun tidak disengaja maupun sengaja untuk melakukan plagiarisme, karena kalau misalnya kita mencontoh atau mengutip dari suatu sumber, kalau itu tidak menggunakan sumbernya, yang punyanya itu nggak ditulis, itu namanya plagiarisme gitu ya. Jadi biasakan dari sekarang untuk menghargai karya orang lain atau penelitian seseorang gitu. Itu kan salah satu bentuk penghargaan kita ya. Itu. Oke, Mbak Retno. Iya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya sambil cek deh, ini yang mana aja. Ada yang sambil kerja ya, teman-teman? Saya lihat ada Mbak Ika dari D3 Farmasi, kemudian Mbak Dewi Fatmawati dari mana ini? Yang memakai face shield sudah ber-APD? Jurusan apa? Laboratorium klinik ya, Bu. Oke, Ya, benar. Masya Allah. Semangat Ibu ya. Mungkin minggu depan kita sudah mengatur untuk kelas karyawan ya, Bu. Harus dibahas. Jadi kalau minggu ini kita masih sama kelasnya, masih bersama dengan yang maba, yang memang fresh graduate, tapi mungkin minggu depan kita sudah mulai mengatur, jadi sudah ada kelas khusus karyawan. Jadi untuk yang sedang bekerja itu nanti bisa, nanti kuliahnya diatur jamnya, begitu. Ini memang saya lihat banyak yang masih ada di tempat kerja, tapi ada juga mahasiswa yang maba-maba, yang fresh graduate, saya lihat. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan terkait anatomi fisiologi?
di kolom chat baru Mbak Retno ya yang tanya ternyata. Oke. Kalau begitu sembari berjalan ini perkuliahan ini, saya mau tahu dulu ini yang dari Papua yang mana ya? Kemarin saya dengar ada yang dari Papua. Boleh nyalakan audio, Mbak? Oh ya, Mbak Delvianti Hosiana Kai. Oke, dari TLM ya? Saya juga ngajar di TLM. Saya tim dosen TLM juga. Nanti kita sering ketemu ya, Mbak, di kelas khusus TLM. Jadi jangan bosan ketemu saya ya. Iya, Bu. Nanti kita ketemu TLM bersama Ibu Anissa dan juga Ibu Nita. Oke. Saya lihat farmasi juga banyak ya di sini, ada 3 farmasi. Ibu Tiwi juga dari TLM ya, Bu ya? Bener, Bu. Bener. Ibu lagi kerja, Bu? Atau memang lagi libur? Kebetulan saya lagi ambil cuti. Oh, cuti Iya. ya. Alhamdulillah, berarti lancar ya, Bu, ikut kuliahnya ya? Karena bisa fokus ya, Bu ya? Iya, cuman saya mau atur schedule kalau memang kuliahnya sesuai dengan jadwal yang ini ya. Paling lama saya lihat di situ sampai jam 3:30 saya lihat di jadwal. Iya. Ya, saya harus kerja sore. Hmm. Mudah-mudahan nggak ada kuliah sore ya, Bu ya. Enggak, kalau kuliah sore enggak. Lebih kalau untuk jam setelah jam 12 itu kita adalah praktikum mata kuliahnya. Kalau praktikum memang sistem semester ini kita semua daring. Untuk praktikum kita usahakan kalian atau ibu-ibu semua, bapak-bapak semua ini bisa memahami praktikum kami. Kami nanti akan ada video pembelajarannya, kemudian ada PowerPoint-nya gitu. Jadi nanti kita tetap daring, tapi mudah-mudahan bisa dipahami juga dengan maksimal, dengan optimal seperti itu. Karena memang keadaannya belum memungkinkan untuk kita praktikum di kampus begitu. Tapi untuk pengumpulan tugas, kalau misalnya nanti ada pengumpulan tugas segala macam yang memang home base-nya di Bandar Lampung, itu kalau bisa mengumpulkan tugasnya ke kampus. Jadi sekali ngelihat kampus, oh ini ternyata kampus saya, oh ketemu bapak ibu dosennya, itu juga bisa. Jadi nanti kita minta untuk pengumpulan tugas yang memang stay-nya di Bandar Lampung itu untuk bisa mengumpulkan langsung ke kampus gitu. Kalau untuk yang di luar Lampung boleh via email, boleh via Google Classroom juga boleh gitu. Makasih ya Ibu Tiwi. Iya, mari Bu. Ya, oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan tentang untuk perkuliahan Anfis ini? Sudah jelas semua berarti ya? Nanti ketika kita berjalan minggu depan kita sudah mulai membahas tentang komponen dan komposisi tubuh manusia. Berarti saya harap sudah tidak ada yang bingung lagi. Oh Bu, maaf saya telat, saya nggak tahu ternyata toleransi waktunya 10 menit gitu, karena kan saya sudah kasih rules di awal, saya sudah kasih aturannya di awal 10 menit seperti itu. Oh Bu, ternyata harus izin itu nanti bisa langsung WhatsApp saya aja gitu, atau mungkin untuk WhatsApp salah satu dosen yang mengampu. Kalau misalnya memang ini pertemuannya dengan saya, kalian bisa WhatsApp ke saya kalau misalnya memang nggak masuk atau nggak hadir. Kemudian kalau misalnya nanti jamnya atau waktu pertemuannya Dokter Anissa itu bisa langsung WhatsApp beliau itu juga. Jadi nanti bisa nanti kontaknya kalau misalnya belum dapat dari saya nanti bisa ke Mbak Vira ya, tanyakan kontak saya maupun Dokter Anissa maupun Ibu Anissa Yusmutia. Di sini nanti akan ketemu dosen namanya Anissa, akan ada 3. Jadi jangan bingung. Dan namanya Anissa ada 3. Yang pertama Dokter Anissa, yang kedua Ibu Anissa Yusmutia, kemudian satu lagi ada Ibu Anissa lagi. Itu nanti mungkin mengajar di farmasi atau TLM juga. Iya, sepertinya saya lupa. Nanti ada kemarin yang dikenalkan oleh Ibu Anissa kemarin dari ITB, itu nanti akan mengampu juga di Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa gitu. Oke. Ini ada berapa orang ya? 44. Setahu saya jumlahnya 45 atau lebih ya. Tadi saya sudah tanya Mbak Malvira. Kayaknya 45 mahasiswanya. Jadi untuk minggu depan kalau bisa memang on cam ya teman-teman. Saya benar-benar mau mengenal kalian. Oke, Ibu Tiwi saya sudah paham mukanya, saya sudah hafal. Kemudian Mbak Delvianti saya sudah hafal. Kemudian Mbak Nanda, saya juga sudah mulai tahu mukanya, wajahnya, gitu kan. Jadi kalau begini saya bisa tahu yang benar-benar
mengikuti perkuliahan atau yang sambil mungkin terkendala sinyal atau apa itu saya bisa tahu gitu. Banyak ya yang kelas karyawan ternyata saya lihat banyak yang sambil kerja. Semangat ya Bapak Ibu semuanya yang sambil bekerja. Semoga tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar pagi ini. Oke, masih ditanyakan teman-teman semuanya? Hari ini memang cukup santai yang pagi ini. Nanti K3 jam 1 ya, kalau nggak salah. Kita pun akan belum full materi semua. Mungkin saya akan membahas beberapa materi sedikit di K3 tentang perundang-undangannya. K3 itu bagaimana untuk tenaga kesehatan dan perundang-undangan yang mengatur K3 itu apa saja. Itu nanti akan saya bahas sedikit di K3 nanti jam 1 siang ya. 1:10 berarti toleransinya seperti biasa. Begitu. Ada yang tanyakan teman-teman? Ini selain dari Papua, ada dari mana lagi di luar Lampung ada? Dari sama Sumatera, tapi di luar Lampung adakah? Atau hanya Mbak Delviana saja, siapa tadi? Mbak Delvianti saja yang paling jauh di Merauke sana ya Mbak, kita di Sabang. Hebat sekali. Oke, kalau misalnya memang tidak ada lagi yang tanyakan, teman-teman, adakah yang? Iya, saya mau bertanya kalau saya jadwal ini. Ya, silakan saya Ibu. Jadwal perkuliahan ini untuk hari Selasa ini kan ini ada pelajaran K3. Iya. Ibu ngajar dari jam 1 sampai jam 13.50. Tapi di hari Selasa ini ada jam 14 sampai jam 16.30, benar ya Bu ya? Iya, itu praktikumnya Bu. Oh gitu. Ya, nanti yang jam 1 sampai dengan 1.50 itu adalah teorinya, kuliah seperti ini, durasinya hanya 50 menit karena kita 1 SKS. Kalau 2 SKS berarti 100 menit. Nah, untuk praktikum itu kita durasinya 150 menit, tapi itu nggak akan full karena biasanya tentatif kalau praktikum. Dan untuk praktikum K3 hari ini saya mohon izin untuk dipindah minggu depan. Jadi untuk praktikum yang hari ini saya kosongkan karena kebetulan dengan saya lagi. Jadi hari ini full sebenarnya sama saya, teman-teman semuanya. Semoga nggak bosan ya nanti jam 1 ketemu saya lagi. Itu nanti sebenarnya hari ini semua full. K3 praktikum hari pertama dengan saya, tapi saya pindah jadwalnya karena saya mohon izin ada keperluan untuk nanti gitu. Jadi saya ubah jamnya, saya ganti jamnya ya. Gitu. Jadi nanti kita ketemu lagi jam 1. Itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait jadwal, terkait perkuliahan kita? Ada lagi? Oke. Berarti cukup ya teman-teman. Saya rasa sudah bisa dipahami semua. Semoga kuliah kita bisa berjalan lancar minggu depan. Tidak ada kendala, mudah-mudahan kendala teknis ataupun apapun itu, semoga semuanya sehat sampai kita bisa bertemu minggu depan lagi. Tetap semangat, fokus karena ini baru awal kalian bergabung di sini. Harus semangat dulu, harus dipupuk terus semangatnya dari sekarang supaya nantinya tetap bisa full terus baterai semangatnya ya. Jadi saya harap kalian semua bisa bertahan dan semangat di Politeknik Kesuma Bangsa. Percayalah karena kami semua juga mengajarkan kalian itu semua dengan banyak persiapan gitu. Jadi kita nggak asal untuk besok ini baru ngajar aja deh seadanya, itu enggak. Kita semua belajar lagi, kita semua persiapan lagi gitu. Karena nggak mungkin seorang pengajar tiba-tiba ngajar tapi tanpa bekal apapun. Kami pasti belajar dulu malamnya, kami bikin dulu materinya semacam itu supaya nanti agar disampaikan ke kalian itu semua bisa lebih mudah dipahami. Kalian bisa mencerna apa yang kami sampaikan dan bisa nantinya bermanfaat nantinya supaya nanti memang mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dan punya kompetensi gitu ya, seperti yang kemarin kita bahas di webinar gitu teman-teman. Oke. Karena saya rasa ini memang sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, mohon maaf karena memang hari ini nggak full 2 SKS, jadi
nggak full 100 menit, kita hanya 60 menit, sisa 40 menit lagi itu nggak apa-apa karena memang ini belum full saya mengajarnya. Terima kasih ya sudah hadir pagi ini jam 8 pagi untuk kelas anatomi fisiologi manusia. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya banyak kekeliruan. Mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi nanti jam 1. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, nanti linknya akan di-share sama Mbak Vira ya, teman-teman. Silakan bisa di grup kayaknya, karena ini saya mau izin dulu. Terima kasih ya. Saya pamit. Baik, makasih Bu. Sama-sama. Ibu.